Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani dan yang kedua, mema dari perkara tata'u yang harus kamu tinggal. Dua perkara yang kedua, antahdara, supaya kamu berhati-hati, min antakuna, dari adanya kamu wa'idun sebagai orang pemberi nasihat, pemudzakiran dan pemberi peringatan, tukang ceramah, tukang pidato, ceramah, tukang bayan. Li'anna fihi, karena sungguhnya di dalam berceramah afatan, ada afat, ada efek, ada musibah katsiratan yang banyak. Illa ang ta'mala, kecuali kalau kamu beramal, bima, dengan apa takulu yang kamu ucapkan kepada orang tadi awalan, pertama kali. Summa ta'idho, kemudian kamu memberi nasihat, bihi, dengan apa yang kamu katakan, annasa, manusia, memberi nasihat kepada manusia. Fatafakkar, maka berfikirlah, fima, di dalam perkara kila yang dikatakan ni Isa marang Nabi Isa alaihissalam, ya ibna Maryam, wahai Nabi Isa putranya Maryam, nasihatilah nafsaka, dirimu, fa in ta'adat, bila mana dirimu menerima nasihat, fa'id, maka nasihatilah annasa, manusia, wa illa, bila mana dirimu tidak mau menerima nasihatmu sendiri, fastahi, maka hendaknya kamu malu, min rabbika, dari Tuhanmu. Wa inibtulita, bila mana kamu diuji, bihadzal amali, dengan melakukan inilah amalan menjadi tukang bayan, fahtariz, maka hendaknya kamu selalu menjaga an khoslataini, dari dua perkara. Al-ula, pertama yang harus dijaga, anit takallufi, menjaga dari berpayah-payah, fil kalami, di dalam perkataan, bila ibarati, dengan susunan-susunan kata yang hebat, wal isyarati, dan isyarah-isyarah, perumpamaan-perumpamaan dan sebagainya, wattamati, dan mengagung-agungkan, attamati, dan keagungan-keagungan kata, wal abiyadi, dan membuat yaitu pantun-pantun, wal asy'ari, dan syair-syair. Ya Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala, yubghidu, Allah tidak menyukai, al-mutakallifin, orang-orang yang bertakalluf, yang berpayah-payah, wal mutakallifu, dan orang yang berpayah-payah, al-mutajawiz, yang melewati batas, anil haddi, dari yang melewati, anil haddi, dari batas, ya dulu menunjukkan ala kharabil batini, atas rusaknya hatinya, atau rusaknya bagian dalamnya, batinnya, wa ghaflatil qalbi, dan lalainya hati. Nanti kalau orang itu bayan diindah-indahkan, kata-katanya diindah-indahkan, buat isyarah-isyarah yang hebat, membuat pantun-pantun, syair-syair, kata-katanya dibuat sajak-sajak, itu takalluf seperti itu, maka itu dikhawatirkan orang seperti ini kalau sampai melewati batas, ini sebetulnya rusak hatinya. Dia itu bukan mau menasehati diri, tidak pula menasehati orang lain, tapi pengennya dipuji-puji kehebatan bahasanya. Enak itu ceramahnya, itu enak, empuk itu suaranya. Jadi dia banyak syair-syair yang dikatakan, ilmunya hebat. Nah, bagaimana, terserah. Dengan seperti itu orang seperti itu tawajuhnya kepada kata,
bukan mau memberi peringatan kepada orang, tidak pula memberi peringatan kepada diri sendiri. Makanya kalau kamu itu ditakdirkan oleh Allah sebagai tukang ceramah atau tukang bayan, maka hendaknya menjaga perkara ini. Ya bayan yang ikhlas itu saja. Tuan-tuan, neraka ini dekat, surga ini dekat. Siapa yang pengen masuk neraka, langkah kiri. Siapa masuk surga, langkah kanan. Milih mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sudah cukup. Sebetulnya kan hanya begitu aja. Neraka begitu luas, alangkah hebatnya. Manusia akan menjerit-jerit bagaikan khimar yang menger-menger katanya. Ini mau apa kamu itu? Begitu indahnya surga. Bidadari menari-nari di hadapan kita. Begitu nan cantik dan nan gemulai dan nan indah, nan semuanya dia ada. La haula wala quwata illa billah. Kalau orang itu memahami sebetulnya maksud daripada ceramah dan bayan itu apa, terus kalau ada orang kok bayan itu bersajak-sajak, nanti kamu dengarkan saja, lucu orang ini, dengarkan aja, lucu orang ini mau apa ini? Kalau begitu yang jadi penyanyi aja, daripada. Jadi ada lagi yang ceramah itu yang ditonjolkan itu bukan anunya, arti kehebatan lucunya. Jadi kayak kehebatan lucunya kepada para alim ulama, para pejabat, para Pak Camat dan Pak Bakul Tomat dan Pak semua ada mat-matnya semua disebut semuanya, ngawur semuanya. Ini terus biarin untuk buat terus tawa. Jadi ini mau nasihat atau mau apa? La haula wala quwwata illa billah. Kayaknya ya kalau baca seperti ini ternyata ini selama ini kita ini salah semuanya. Rusak nih hati ternyata ini. Kalau dulu ada yang nasihati kayaknya ini ya kayak orang terbersih itu. Tapi ketika sudah tahu ini, inilah hati bobrok ternyata ini. Nah, begitu harus dihentikan ini takalluf di dalam memberi nasihat. Makna tadzkir dan maknanya memberi peringatan. Ayat qurabila mana kamu itu mengingat ayat qurabila mana mengingat-ingat ya al-abdu hamba naral akhirati. Ayat qura supaya mengingati al-abdu hamba naral akhirati, api akhirat. Wa taksira nafsihi, dan mengingati kekurungan dirinya fi khidmatil khaliqi, di dalam berkhidmat kepada penciptanya. Wa yatafakkara, dan supaya dia berfikir fi umrihi, di dalam umurnya al-madi yang lewat, alladzi yang umur afnahu yang dia habiskan, yaknihi di dalam perkara yang tidak memanfaati dirinya. Wa yatafakkara, supaya berfikir. Ini tadzkir itu seperti ini, memberi peringatan supaya ingat-ingat. Wa yatafakkara, dan supaya dia mengingati dan supaya dia berfikir bima, di dalam perkara baina yadayhi, di depan dia, minal akibati, daripada akibat-akibat, min adami salamatul iman, dari tidak adanya selamatnya iman, fil khatimati, di dalam akhir kehidupan. Nah itulah, itu diingatkan. Bagai fiati khalihi, dan keadaan dia fi qabdi malakil mauti, di dalam mencabut nyawanya malaikat maut. Wahal yaktiru, apakah dia mampu ala jawabil mungkari wan nakir, atas menjawab pertanyaannya dua malaikat mungkar dan nakir. Wa yahtamu, dan dia
bersungguh-sungguh sungguh-sungguh memikirkan bihalihi keadaan dia fil kiamati pada hari kiamat, wa mawaqifiha dan kejadian-kejadian pada hari kiamat, atau mawaqifah dan mahsarnya hari kiamat. Mawqif itu maksudnya mahsar sih. Wa hal ya'buru, apakah dia dapat melewati anis sirati, melewati jembatan saliman dalam keadaan selamat, am yaqau, apakah dia nanti akan jatuh fil hawiyati di neraka jahanam. Di antara namanya jahanam yang lain adalah hawiyah. Wa yastamirru, dan dia terus menerus zikru hadil asya'i. Wa yastamiru, dan terus menerus zikru hadil asya'i, mengingati keadaan-keadaan ini, perkara-perkara ini, fi qalbihi, di hati dia, wa yuzanijuhu, sehingga mengganggu perkara-perkara ini, mempengaruhi, menyentuh perkara-perkara ini, an qararihi, dari ketetapan hati dia, sehingga hatinya itu terus bergonjang-ganjing karena mengingati masalah ini. Fa qalayanu hadhihi niran, maka menggelakaknya api ini, yaitu api ketakutan ketidakadanya kejelasan keselamatan dia nanti di akhirat, ya, dan dikubur, dan ketika menghadapi mati. Wa nauhatu hadhil masaibi, dan tangisan musibah-musibah ini yusamma, dinamakan tazkiron, tazkir, pepelingan. Seperti itu. Jadi maksudnya daripada tazkir itu sendiri, itu mengingatkan orang itu supaya mengingati kesalahannya, mengingati akhirat, bukan mengingati kata-katamu, bukan, mengingati Gusti Allah, mengingati kesalahannya, kenapa tidak khidmat kepada Tuhan, kepada Allah SWT, mengingati kematian, mengingati nanti dicabut, nanti enak nyabutnya apa kasar nyabutnya nyawa ini, oleh mengingati pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi mengingatkan itu semuanya, sehingga orang yang mendengar itu ingat itu semuanya. Itu maksudnya tazkir. Kalau bayan kok tidak ada mengesankan atau tidak membahas urusan akhirat, ya itu bukan bayan, itu bakul jamu. Wa i'lamul haqqi, dan mengajari bahasanya dia apa? Membuat orang mengetahui hak. Nah aja, terpanjang misalnya. Wa ilamul haqqi, dan membuat orang yang mendengarkan mengetahui kebenaran. Wa itla'uhum, dan menjadikan orang yang mendengar, menjadikan orang mendengar melihat ala hadil asya'i, atas perkara-perkara ini, wa tambihuhum, dan mengingatkan mereka amma dari perkara ini bukan amma, an taksirihim, dari kekurangan-kekurangan mereka, wa tafritihim, dan kekurangan-kekurangan mereka sama, atau ya, wa tabsiruhum, dan menjadikan mereka melihat bi uyubi anfusihim, dengan aib-aib mereka, litamassa, supaya mereka dapat merasakan hararatu hadhihi niran, panasnya api ini, api mengingati akhirat, sehingga hati itu panas, menggelegak terus menerus. Ya, seperti hatinya Abu Bakar itu kan, hatinya itu sampai menggelegak terus karena ingat akhirat ini. Litamassa, supaya bisa merasakan hararatu hadhihi niran, panasnya api ini, ahlul majlis, yang merasakan ahlul majlis, wa tujzi'ahum, dan menyentuhkan kepada mereka, menyentuhkan kepada mereka dalkal masaibah, musibah-musibah ini, liyatadaraku, supaya mereka menusuli al-umur al-madhiyah, yang telah lewat, biqadri taqati,
dengan semampunya. Umur-umur yang telah lewat yang tidak digunakan untuk kebaikan itu atau ngangguran itu bisa disusuli dengan amalan-amalan yang hebat, sehingga umur-umur itu nanti tidak banyak ruginya. Wa yatahassaru, dan supaya mereka merasa rugi alal ayyamil khaliyati, atas hari-hari yang telah lewat, fi ghairi ta'atillahi, di selain taat kepada Allah. Hari-hari yang telah lewat yang tidak taat kepada Allah itu supaya dirasakan oleh mereka. Rasakan, rugi sudah berapa tahun aku ini kok nggak pernah ke masjid, ternyata umurku ini sudah segini lah, kok dengaran kamu kok ke masjid kenapa Kang? Itulah aku terus dengar ada orang yang nasihati saya itu. Sebetulnya anak kecil yang nasihati. Nasihatnya bagaimana? Pak, kapan matinya Pak? Loh ya kan nggak tahu leh. Nah, iya. Lah kamu mau mana? Mau ke masjid? Karena saya juga nggak tahu mati saya. Langsung dek. Wah, kadang-kadang anak kecil itu bisa menyentuh hati. Wadil jumlah, karena ikhlas. Terus nanti orang yang mendengarkan bukan mendengarkan apa indahnya kata-kata anak kecil, bukan, tidak indah kata-katanya, tetapi arti dari makna yang dikatakan oleh anak kecil itulah yang membuat dia tersentuh sehingga ingat kepada akhirat, bukan ingat kepada kata-kata anak. Wadil jumlah, dan golongan ini ala hadat tariqi, atas cara ala hada tariqi, atas cara seperti ini, yusama dikatakan wa'dhan, nasihat. Kama la ra'aita, kalau kamu melihat annas sayla, sungguhnya banjir, qad hajama, telah menyerang atau menuju ala dari ahadin, atas rumahnya seseorang, wa kana, dan adalah huwa seseorang itu, wa ahlu, dan keluarganya, fiha, di dalam rumah itu. Fataqulu, maka kamu berkata, al-hadar, al-hadar, hati-hati, hati-hati, ada banjir, hati-hati, ada banjir. Firru, larilah kalian semua, minas sayli, dari banjir. Wa hal yastahi, apakah menginginkan qalbuka, hatimu, fi hadhil halati, dalam keadaan seperti ini, antukhbira, untuk kamu memberi kabar, sahibat, dari orang yang punya rumah, khabaraka, kabarmu, bitakallufil ibarati, dengan ibarah-ibarah yang dibuat-buat, yang susah-susah, wan nukati, dan yang sama saja, sama yang indah-indah, yang manis, wan nukati, dan kata-kata yang manis, wal isyarati, dan isyarat-isyarat. Fala tastahi, maka kamu tidak akan pengen albattata, sama sekali. Nanti kalau ada banjir yang mau menyerang satu rumah atau ada api, mesti kamu hanya mengatakan ada banjir, ini ada api, keluar semua, keluar. Nah, ya seperti. Bukan kok ini ada banjir besar, kamu udah kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sudah kepepet kan. Alangkah indahnya gunung di atas sana, alangkah hebatnya ciptaan ini semuanya. Banyak hewan-hewan yang ada di sana. Di sana banyak macam-macam juga. Tapi mendadak ternyata sudah datang satu banjir. Nah, banjir telah menyita semua hewan, menghancurkan, membantai, menghanguskan, atau apa, terserah apa gitu. Pak, kamu itu mau apa? Gitu. Banjir mana itu? Udah masuk rumah, udah masuk rumah. Nah, itu namanya bukan orang mau memberi peringatan, tapi ini orang gila yang dia itu mau dipuji-puji dalam kata-katanya. Lah ini sudah kepepet loh manusia itu. Di hadapannya itu ada neraka, di bawahnya ada neraka, di atasnya ada surga. Terus dia itu gantung dengan tali umur dia itu saja.
sudah hampir putus ini talinya itu. Ya. Ini juga bagian daripada isyarah ini juga susah. Coba kalau dalam keadaan seperti itu masa kita itu mau bermain-main? Ya mesti akan cepat dan langsung ngomong itu yang ke poinnya saja. Fakadzalika khalwa itu. Demikian juga keadaan orang yang bayan yang memberi nasihat. Fayambaghi, maka hendaknya dia ayastanibaha untuk menjauhi, yaitu bersusah-susah membuat ibarah-ibarah yang indah, ibarah-ibarah yang manis. Tidak usah seperti itu, tetapi langsung sampaikan saja sehingga mereka itu yang penting faham. Sebagian ulama mengatakan Nabi Musa itu tidak minta supaya ikatan-ikatan di lisannya dilepaskan semuanya. Wahlul 'uqdah mil lisani, satu ikatan dari lisanku ini. Nanti kalau kebanyakan ngomong jadi nanti ngomongnya cukup yafqahu qali, sehingga mereka cukup bisa memahami kata-kataku. Ini orang yang bijak itu yang ngomongnya bijak. Makanya tidak banyak ngomong orang yang penting itu, tapi yang sampaikan sehingga orang itu yang kamu ajak itu bicara itu faham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna sayyidina Allahumma ighfir lahu Allahumma aslih sayyidina Muhammad alif baina qulubi sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad Allahumma asul sultanan nasira sallallahu alaihi sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin.